Bisa. Iya Pak, sudah. Terima kasih Pak. Kita masuk ke materi pertemuan 2. Jadi dalam pertemuan 2 kita akan membahas mengenai profesi auditor, organisasi profesi, standar audit, kode etik profesi, dan asersi serta tujuan audit. Empat bahasan yang pertama yaitu profesi auditor, organisasi profesi, standar audit, dan kode etik itu sudah sebenarnya dikerjakan gitu ya, dipelajari pada saat mengerjakan tugas individu pertama. Jadi tugas individu yang pertama membahas tentang apa sih itu profesi auditor di Indonesia, apa organisasi profesinya, standar audit, kode etik, dan sebagainya. Jadi profesi auditor di sini yang kita bahas adalah auditor bisa sebagai akuntan publik. Akuntan publik adalah artinya dia auditor akuntan yang melaksanakan jasa untuk publik umum. Bisa juga auditor itu seorang auditor itu bekerja sebagai auditor di perusahaan, di lembaga. Itu yang kita sebut dengan auditor internal. Kalau di pemerintahan ada auditor BPK, ada auditor BPKP, ada inspektorat jenderal. Jadi untuk bisa berpraktik sebagai akuntan publik, seorang akuntan dia harus memiliki sertifikat CPA, Certificate Public Accountant, itu yang diterbitkan oleh IAI dan IAPI. Nah, auditor eksternal pemerintah. Jadi di pemerintah kita ada auditor juga, yaitu BPK. Jadi memandang internal eksternal sebenarnya kita lihat dari skopnya, dari ruang lingkupnya, atau kita lihat dari organisasinya. Dari sudut pemerintah, BPK itu adalah auditor eksternal, karena BPK itu di luar pemerintah. Dalam undang-undang, bahkan BPK itu lembaga tinggi negara, sejajar dengan presiden. Maka bagi pemerintah atau presiden, BPK adalah auditor eksternal. Nah, bagaimana BPKP? BPKP bagi presiden merupakan auditor internal. Tetapi bagi menteri, BPKP merupakan auditor eksternal. Karena di luar kementerian. Kemudian Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal ini auditor yang ada di bawah kementerian. Di bawah kementerian lembaga, Itjen. Kemudian ada inspektorat. Inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten, kota, itu auditor internal di Pemda. Nah, itu mengenai jenis-jenis auditor, ada internal, eksternal. Pertanyaannya, tadi kan diuraikan bahwa pekerjaan audit itu harus
kompeten dan independen. Nah, semua auditor ini, BPK, BPKP, Itjen, Inspektorat, tentu mereka punya pendidikan dan pelatihan yang tersendiri. Bahkan mereka memiliki sertifikasi. Nah, pertanyaannya, apakah auditor internal itu independen, memenuhi syarat independen? Ada yang bisa jawab? Misalnya Itjen, apakah Itjen independen terhadap kementerian atau terhadap menterinya? Apakah BPKP independen kepada presiden? Ada yang bisa jawab? Pak, halo Pak. Gimana? Ada yang bisa jawab? Pak. Halo Pak. Ya, gimana? Menurut saya Pak, kan izin ini kan auditor internal ya Pak ya. Sama Ya. BPKP ini juga auditor internal. Ya. Menurut saya auditor internal itu mungkin nggak independen Pak. Soalnya auditor internal itu bekerja untuk kementerian atau lembaganya itu sendiri Pak. Itu Nggak independen? Iya. Nah, ya, jadi memang auditor internal itu tidak independen. Atau bukan tidak independen ya, memiliki keterbatasan dalam hal independensi. Gitu. Dalam hal independensi mereka memiliki keterbatasan. Tidak seperti akuntan publik yang berada di luar. Atau tidak seperti BPK yang berada di luar pemerintah. Nah, apa akibat dari tidak independensi tersebut? Apa akibatnya dari tidak independen atau sulit independen terhadap pekerjaan auditnya? Kita tahu ada 3 jenis audit. Audit keuangan, audit operasional, audit compliance, kepatuhan. Nah, apakah auditor internal bisa melaksanakan ketiga jenis audit tersebut? Yang bisa jawab? Jadi ada auditor eksternal, ada auditor internal. Nah, ada 3 jenis audit. Audit keuangan yang kita pelajari ini, audit operasional, audit kepatuhan atau compliance. Nah, pertanyaannya, apakah auditor internal bisa melaksanakan semua ketiga jenis audit tersebut? Izin menjawab, Pak. Ya. Menurut saya yang audit keuangan tidak bisa, Pak, karena harus dilakukan oleh akuntan publik. Nah, kalau si auditor internalnya punya sertifikat akuntan publik gimana? Tapi dalam hal ini dia kan sebagai auditor internal, Pak, bukan dari eksternalnya. Jadi nggak independennya itu yang bikin dia nggak bisa audit laporan keuangan. Iya, jadi yang mengakibatkan
auditor internal tidak bisa melakukan audit keuangan bukan karena dia akuntan publik atau bukan karena dia memiliki sertifikat CPA atau bukan, tapi karena yang bersangkutan tidak independen, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang auditor internal, bisa jadi auditor internal itu ada di perusahaan. Contoh di Telkom, misalnya di Garuda, bisa jadi ada di pegawainya itu ada yang auditor memiliki sertifikat CPA, tapi mereka tidak bisa melakukan audit keuangan karena tidak independen, memiliki syarat independensi. Nah, kalau sudah tidak independen, waktu dibahas opini, kita sudah pahami itu bahwa opini yang diberikan adalah apa kalau tidak independen? Izin menjawab, Pak. Ya. Ketika auditor itu sifatnya internal, dia tidak dapat memberikan opini. Ya, istilahnya apa? Istilahnya, kalau auditor tidak independen, apa opini yang akan diberikan oleh auditor? harusnya disclaimer, tidak dapat memberi pendapat. Nah, jadi apapun kondisinya, kalau auditor itu sudah tidak independen, dia disclaimer, tidak memberikan pendapat, kalaupun kemudian terjadi perikatan. Walaupun terjadi perikatan. Saya belum pernah sih melihat laporan keuangan, contoh laporan keuangan dalam dunia nyata ya, yang disclaimer, karena ya kalau dari awal udah tidak independen, buat apa melakukan kontrak atau perikatan gitu, penugasan. Sayang duitnya. Sudah dikontrak, dibayar, ternyata tidak memberikan pendapat gara-gara tidak independen. Itu. Kemudian standar audit. Standar audit, kalau di akuntan publik kita menggunakan SPAP. Standar profesional akuntan publik. Kalau di BPK, kita menggunakan SPKN, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Ditambah SPAP. SPAP kalau apa? Kalau pemeriksa BPK atau auditor BPK melakukan audit laporan keuangan. Jadi di BPK atau di SPKN itu diatur bahwa audit atau pemeriksaan. Jadi kalau BPK itu istilahnya pemeriksaan ya, bukan audit. Pemeriksaan keuangan negara. Itu ada 3 jenis pemeriksaan. Pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebenarnya ya pemeriksaan yang bukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan atau pemeriksaan kinerja. Termasuk di dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu antara lain adalah contohnya pemeriksaan investigasi, pemeriksaan kepatuhan,
Itu masuk di dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Jadi tetap BPK pun menggunakan SPAP pada saat mereka melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Bagaimana dengan BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Kabupaten, Kota? Nah, mereka adalah auditor intern atau auditor internal. Mereka menggunakan standar audit intern pemerintah Indonesia, SAIPI disingkat. Kemudian organisasi audit, kalau akuntan publik IAP, Institut Akuntan Publik Indonesia. BPKP, ya karena cuma sendirian di Indonesia ya tidak ada organisasinya di Indonesia. Kalau BPKP dan Ijen apa? BPKP, Ijen, dan Inspektorat. Nah, mereka organisasinya AAIP, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Nah, ini gambaran besar tentang apa profesi akuntan publik atau auditor, apa profesi auditor, yang kedua apa standar audit yang digunakan oleh setiap audit, tiap-tiap auditor, tiap-tiap jenis auditor tersebut. Yang terakhir, apa organisasi dari tiap-tiap auditor tersebut. Nah, setelah ini akan kita bahas mengenai standar audit dan kode etik. Ada yang mau ditanya sampai sini? Pak, Ya, dilanjut aja, Pak. gimana? Lanjut aja, Pak. Sepertinya nggak ada yang nanya, Pak, sekarang. Ya, bentar ya. Saya lihat dulu ini. Lihat surat dulu. Baik, Pak.
Nah, kita akan bahas sekarang masuk ke slide-slide dulu ya. Saya lihat kita sepintas dulu lihat mengenai kondisi di luar negeri gitu Pak. Sesuai dengan buku Arad sini. Jadi kalau di sana istilahnya CPA, sama Indonesia juga CPA. Jadi organisasi di Indonesia sebenarnya sudah disusun menyesuaikan dengan bentuk di praktik di Amerika. Di sana ada IACPA, American Institute CPA. Nah di Indonesia ada IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah ini aktivitas-aktivitas perusahaan akuntan publik, firma akuntan publik. Jadi yang spesifik apa? Di akuntan publik ini dibentuk dalam bentuk firma, tidak dalam bentuk PT, tidak dalam bentuk perseroan terbatas, tapi firma. Karena apa? Tanggung jawabnya itu tanggung jawab pribadi gitu. Kalau di akuntan publik, kalau PT kan sudah perseroan tersendiri badan. Jadi kalau kita lihat ini ada undang-undang Sarbanes-Oxley. Jadi undang-undang ini dibentuk baru ini sebenarnya ya, tahun 2000-an apa abad 20 terakhir gitu. Untuk melengkapi undang-undang Security Act, undang-undang pasar modal. Jadi ada beberapa peristiwa kegagalan dari auditor dalam mendeteksi fraud yang penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen. Akhirnya dibentuknya Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Ini fokusnya memang kita istilahnya SOX ya, Sarbanes-Oxley Act. Ini terkait dengan penguatan pengendalian intern. Nah, Sarbanes-Oxley ini ditetapkan oleh apa? PCAOB. Jadi Public Company Accounting Oversight Board. Jadi ini mirip kalau di Indonesia OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang salah satu tugasnya adalah mengawasi perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Kalau bursanya kan Bursa Efek Indonesia. Kalau di Amerika Security Exchange Commission. Nah, ini Security Exchange Commission. Nah, apa standar akuntansi yang digunakan? Nah, tadi ada PCAOB, Public Company
Oversight Board itu organisasi yang untuk menerbitkan standar-standar yang terkait dengan perusahaan publik. Nah, bagaimana perusahaan yang tidak publik? Nah, itu di bawah IACPA, American Institute Certified Public Accountant. Di Indonesia ini yang IAPI, sama dengan IAPI. Nah, bagaimana kalau praktik audit untuk terhadap perusahaan-perusahaan yang internasional? Nah, ini menggunakan ISA, International Standard on Auditing. Jadi ada 3 bentuk standar. Nanti standar yang diterbitkan oleh PCAOB itu untuk khusus perusahaan publik. Kemudian standar yang diterbitkan oleh IACPA itu untuk perusahaan-perusahaan yang yang tidak go public yang ada di Amerika. Kemudian standar untuk perusahaan-perusahaan yang internasional itu menggunakan ISA, International Standard on Auditing. Jadi ada IACPA Auditing Standard. Dia standarnya disebutnya Statement on Auditing Standard. Disebut juga GAAS, Generally Accepted Auditing Standard. Ini kalau di Indonesia apa pasangannya? SPAP, Standar Profesional Akuntan Publik. Kemudian ada PCAOB, ini sama dengan OJK di Indonesia. Nah, ini ringkasannya. Ini nggak usah. Jadi itu aja. Ini mengulang yang rincian dari yang saya jelaskan tadi mengenai profesi, kemudian mengenai internal. Jadi ada internal auditor, ada external auditor. Yang membedakan internal dan eksternal itu tentu independensinya. Kalau kompetensinya mungkin sama kompetensinya. Nah, di Amerika ada governmental financial auditing. Ini kalau di Amerika namanya GAO. GAO itu coba kita lihat. Jadi GAO itu Government Accountability Office. Dulu GAO itu Government Audit Office, GAO. Kemudian istilahnya diganti menjadi Government Accountability Office, GAO. Nah, itu kalau di Indonesia sama dengan BPK. Nah, mereka menerbitkan standar namanya GAGAS, Generally Accepted Government Auditing Standard, atau disingkat juga Government Auditing Standard. Mereka istilahnya buku kuning gitu. Buku kuning, yellow book, karena covernya warnanya kuning. Kalau di Indonesia BPK standarnya SPKN.
Kemudian kalau OMB ini di Indonesia mirip dengan Menteri Keuangan. Office of Management and Budget. Nah, mereka melakukan di sini ada Undang-Undang Single Audit Act, tapi nggak usah dibaca. Nah, jadi ini kan praktek di Amerika, sekedar tahu aja. Nah, ini ada operasional audit. Nanti kita tidak akan bahas masalah efektivitas, efisien. Kita nggak akan bahas ini. Nah, sekarang kita bahas mengenai kode etik. Kode etik, saya sampaikan dulu bagaimana kode etik di akuntan publik. Nah, di Indonesia, kode etik diterbitkan oleh, bukan di Indonesia, di semua negara yang namanya standar kode etik itu diterbitkan oleh organisasi profesi. Makanya kalau di Indonesia yang menerbitkan kode etik itu adalah IAPI. IAPI. Nah, ini ada kode etik yang diterbitkan tahun 2019. Nah, agar dipahami ini, prinsip dasar etika. Jadi prinsip dasar etika yang harus dipatuhi oleh setiap akuntan publik. Berarti ini setiap individu harus integritas, kemudian objektif. Objektif itu artinya ya tidak subjektif, tidak bias, tidak ada benturan kepentingan, atau tidak diintervensi, dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian kompeten, terus sikap cermat, kehati-hatian, kemudian menjaga kerahasiaan, dan perilaku profesional. Artinya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, rinciannya dibaca aja masing-masing. Integritas itu artinya apa sih? Integritas artinya ya secara sederhana bekerja, bertindak, bekerja atau berkata, bertindak sesuai dengan prinsip sesuai dengan prinsip ini, prinsip dasar etika ini. Nanti objektif segala macam, kompetensi, artinya apa? Sederhananya bukan sekedar jujur ya. Jujur itu kalau kita bilang kan tidak bohong ya. Tapi ini menjalankan prinsip dasar etika tadi gitu. Secara ini sebenarnya tidak ada hubungan antara integritas dengan masalah agama, dengan masalah keyakinan, tidak ada. Jadi menjalankan kode etik, menjalankan standar integritas, artinya dia tidak setengah-setengah gitu. Dan harus tegas.
Artinya berani dia. Kalau ada orang yang merusak integritasnya, maka dia berani bersikap tegas, menolak. Nah, objektif, ya objektif, tidak subjektif lawannya. Di dalam objektif ini termasuk nanti pengaruh dari independensi. Yang ketiga, masalah kompetensi. Kompetensi profesional artinya apa? Dia harus berkompeten secara profesi. Ditunjukkan dengan apa kompetensinya? Dia memiliki sertifikat kompetensi atau CPA. Certified Public Accountant. Kemudian sikap cermat, hati-hati. Jadi menjalankan profesinya dengan cermat, dengan hati-hati. Dengan seksama kalau kita lihat bahasa Indonesia. Yang keempat, menjaga kerahasiaan. Tidak boleh dia membuka informasi rahasia kepada pihak lain. Kecuali ada kewajiban hukum atau undang-undang yang memaksa dia untuk mengungkapkan misalnya di depan pengadilan. Yang kelima, perilaku profesional. Artinya dia harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini terkait dengan prinsip dan etika profesi. Nah, kalau kita lihat bagaimana menurut buku Arens atau praktek di Amerika, jadi tetap ya, profesi, kode etik, standar itu yang menerbitkan adalah organisasi profesi. Jadi kalau di Amerika tadi ada 3, ada PCAOB, ada AACPA, ada ISA. Nah kalau di Indonesia hanya 2, yaitu IAPI untuk perusahaan di Indonesia, ada lagi nanti OJK yang menerbitkan standar untuk perusahaan-perusahaan yang go public. Nah ini prinsip-prinsip etika nih, beda dengan yang di Indonesia tadi. Dia ada 6. Kalau tadi di Indonesia ada berapa? Ada 5. Integritas sama trustworthiness. Beda di sini kalimatnya. Kalau di Indonesia ini respect, responsibility, tanggung jawab, fairness, caring, citizenship. Nah ini sama citizenship dengan perilaku profesional. Ada yang tidak bisa persis dipasangkan satu dengan satu. Ini sekedar ini aja kalau yang ini mah, sekedar mengetahui aja. Nah ini contoh kode etik. Ada ethical dilema. Dilema itu apa? Dilema itu keraguan-raguan gitu. Situasi yang dihadapi oleh seseorang, dia ragu memutuskan ini etik atau tidak.
Nah, harus hati-hati di sini agar si auditor jangan terjebak kepada situasi yang sebenarnya melanggar etik, tapi ternyata dilakukan. Alasannya kenapa dilakukan? Pertama, semua orang melakukan itu kok. Nah, itu bukan menjadi dasar pembolehan. Meskipun semua orang melakukan itu, belum tentu itu memenuhi standar kode etik. Artinya kan kebiasaan orang banyak itu belum tentu benar. Yang kedua, belum tentu ternyata tidak memenuhi kode etik. Contoh, legal, kita makan siang bersama atau bermain olahraga golf bersama, auditor dengan manajemen, direktur. Atau antara auditor dengan manajemen ada hubungan bisnis, ekonomi, legal, tapi belum tentu etik. Kemudian likelihood of discovery, artinya belum tentu ketahuan kok, nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Nah, itu juga hati-hati, dia menjadi dilema. Jadi dilema bagi auditor. Nah, ini beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk memecahkan dilema daripada kode etik, penerapan kode etik. Kalau dapatkan fakta, identify isunya, ditentukan siapa yang kemudian, nah ini normatif aja ya. Tapi kalau saya begini, sederhananya kalau kita mengalami kode etik, jawab satu pertanyaan gini. Mengalami dilema kode etik gitu ya. Kita jawab pertanyaannya, sebenarnya tinggal menjawab satu pertanyaan. Legal atau enggak? Pertama itu dulu. Kalau legal artinya sudah sesuai dengan peraturan, kemudian kebijakan. Yang kedua, kalau orang lain tahu, saya yakin nggak? Jadi kalau perbuatan kita diketahui oleh orang lain dan dinilai oleh orang lain, kita siap nggak? Kita yakin nggak? Kita pede nggak? Itu aja dua kuncinya tuh sebenarnya untuk memecahkan masalah dilema kode etik ini. Nah, di sini dirinci menjadi 6. Nah, ini masalah detailnya nggak usah dibahas. Tidak bahas detail. Jadi CPA itu harus independen kalau melaksanakan apa? Melaksanakan penugasan atestasi. Atestasi itu apa? Yang bagian dari assurance. Jadi atestasi itu hanya bisa dilakukan oleh CPA. Nah, kalau penugasan-penugasan yang bisa dilakukan, meskipun assurance, tapi bisa dilakukan oleh yang selain
CPA itu tidak harus independen. Misal dia mengurus tentang perpajakan atau mengurus tentang jasa manajemen, tidak perlu independen. Jadi independen ada dua komponen. Independence in mind, independent in appearance. Jadi kalau in mind itu tadi ada di dirinya si auditor. Jadi menggambarkan pikiran auditor dalam bentuk apa? Dalam bentuk sikap. Nah, pikiran dengan penampilan itu harus sejalan. Jadi kalau independen di dalam penampilan, itu jadi akibat dari interpretasi auditor, interpretasi orang terhadap kelakuan atau perbuatan atau perkataan auditor. Jadi kalau independence of mind itu adalah menurut perkataan, perbuatan dari si auditor sendiri, sedangkan independence in appearance, dia harus menjaga interpretasi orang terhadap penampilan auditor. Nah, itu harus jalan dua-duanya. Nah, ini ada beberapa yang mempengaruhi. Nah, ini banyak bahasanya ya. Kalau kode etik itu kan di pedomannya IAP aja sampai 170-an halaman. Jadi kalau yang itu kita tolong dibaca ininya saja yang prinsip-prinsipnya. Prinsip tadi yang di IAP sudah punya mungkin ya. Kode etik profesi akuntan publik. Ini yang ada di IAP. Ini. Efektif 1 Juli 2019. Kemudian berikutnya sebelum masuk ini, saya mau terangkan satu dulu tentang standar audit.
Jadi ini saya masih kaji dulu ya, apakah ini masih berlaku atau tidak. Tapi secara umum standar audit ini masih dipakai nih di BPK, masih dipakai. Standar audit dibagi menjadi 3. Jadi standar umum ini ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Nah, ini semuanya ada 10. Standar umum 3, standar pekerjaan lapangan 3, standar pelaporan ada 4. Standar umum, pertama, audit itu harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis. Jadi ini harus pertama diringkas kompeten. Yang kedua, independence. Jadi pertama kompeten, kedua independence. Yang ketiga apa? Menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Kalau bahasa istilahnya due professional care. Kalau yang B1, pekerjaan lapangan. Pertama harus direncanakan dengan baik. Bila digunakan asisten, maka harus disupervisi dengan semestinya. Kedua, pemahaman atas pengendalian intern akan menentukan untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian. Nanti kita akan bahas di tahap berikutnya di pertemuan 3 bagaimana perencanaan dan materialitas. Yang ketiga, bukti audit. Di sini masih istilahnya digunakan bukti audit yang kompeten dan cukup. Kalau di buku-buku terbaru dan di standar IAP itu digunakan adalah bukti yang cukup dan tepat. Jadi bukti ini harus diperoleh untuk menyatakan pendapat. Nah, yang keempat, standar pelaporan. Pertama, menyatakan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jika ada penyimpangan, maka harus dijelaskan di dalam pelaporan. Itu bisa penyimpangan tadi qualified ataupun adverse. Pengukuhan informatif dalam laporan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Artinya kalau tidak dinyatakan pengecualiannya dalam laporan auditor, maka dia dianggap memadai. Ini kembalikan lagi kepada jenis-jenis opini. Unmodified artinya sama dengan dulu wajar tanpa pengecualian. Sepanjang tidak ada pengecualian berarti dianggap semuanya laporan keuangan baik. Yang keempat, auditor itu pernyataannya atas laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi satu set laporan keuangan, baik badan laporan keuangan maupun catatan laporan keuangan. Itu. Nah, kesemua standar itu harus dipenuhi. Kalau auditor tidak memenuhi salah satu standar dari keempat itu, bisa kita katakan pekerjaan auditor itu cacat. Bahkan bisa dia tidak boleh memberikan pendapat. Itu mempengaruhi opini nanti. Bagaimana kalau dia tidak independen? Bagaimana terutama di pelaksanaan ya. Kalau auditornya tidak bisa mengumpulkan bukti nih. Nomor ini nih. Nomor 3, B3, bukti-bukti tidak cukup diperoleh. Jadi semua ini akan mempengaruhi
Itu mengenai standar, ada 10 aturan mengenai standar, 3 di standar umum, 3 di standar pelaksanaan, dan 4 di standar pelaporan. Standar itu pun dipakai oleh BPK dengan beberapa penyesuaian. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Sampai standar. Sebelum saya masuk ke bahasan terakhir di pertemuan ini mengenai Pak, izin bertanya, Pak. ya silakan. Yang mengenai kode etik itu tadi, kan misal kalau akuntan publik melanggar kode etik, itu apakah izinnya langsung dicabut? Lalu jika izin tersebut dicabut, apakah bisa akuntan publik itu dapat izinnya kembali? Terima kasih, Pak. Kalau di profesi itu kan pasti kalau kita membuat aturan tentu ada sanksinya kalau aturan itu dilanggar. Saya tidak hafal persis apa sanksi dari setiap pelanggaran kode etik. Yang jelas kita harus bedakan antara kode etik dengan aturan hukum. Jadi berbeda antara aturan hukum dengan kode etik. Kode etik itu paling maksimal yang bersangkutan diberhentikan dari profesi. Itu udah paling berat tuh kalau diberhentikan dari profesi dan tidak boleh praktik lagi. Ibarat tuh kalau kayak seperti dokter, sudah dicabut izinnya, tidak boleh praktik seumur hidup. Nah itu udah paling berat tuh. Bisa juga sanksinya diskors, tidak boleh praktik untuk sementara waktu. Berikutnya lagi apa bentuk sanksinya? Bisa berupa denda. Dia didenda sekian ratus juta. Berikutnya apa lagi yang paling ringan? Dia hanya ditegur aja. Diingatkan secara baik secara lisan maupun secara tertulis bahwa yang bersangkutan sudah melanggar. Tentunya kalau peringatan beberapa kali ya bisa makin meningkat. Sama seperti ini deh. Contoh main bola, ada kartu kuning, ada kartu merah. Berapa kali kartu kuning, nanti bisa jadi kartu merah. Gitu. Atau kalau pelanggarannya berat, langsung kena kartu merah, langsung dikeluarin. Demikian. Mirip-mirip begitu juga. Itu jawabannya. Ya, terima kasih, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang tadi, Pak, terkait organisasi profesi akuntan publik yang ada di Amerika, itu kan ada 2 ya, Pak. Ada AACPA sama PCAOB. Nah, keduanya itu kan sama-sama tentang akuntan publik ya, Pak. Dan sama-sama bikin standar gitu. Itu beda dari 2 organisasi itu apa ya, Pak? Mengapa perlu ada 2 organisasi, Pak? Terima kasih, Pak. Kalau AICPA itu kan khusus untuk perusahaan yang tidak go public. Tapi kalau PCAOB hanya
berlaku untuk perusahaan yang go public. Nah, jadi beda. Jadi contohnya sederhana gini. Contoh yang go public apa? Telkom lah. Telkom. Kalau dia sudah go public Telkom, maka standar audit yang digunakan tunduk kepada peraturan OJK. Peraturan OJK dan peraturan bursa. Tentu peraturan itu lebih berat. Karena apa? Karena perusahaan yang go public itu kan dimiliki oleh orang banyak. Beda dengan perusahaan yang tidak go public. Paling pemegang sahamnya hanya berapa orang, sampai 5 orang, 3 orang. Dia hanya berlaku aturan yang diterbitkan oleh IAP. Itu jadi IAP itu sama dengan ICPA di sana Amerika. Kalau PCAOB itu mirip dengan OJK di Indonesia. Itu. Beda ininya. Beda areanya beda. Pak, izin bertanya. Mohon maaf, Pak. Izin bertanya. Ya, silakan. Untuk kantor akuntan publik itu isinya apakah hanya akuntan publik saja atau ada profesi lain? Lalu kemudian, kemarin kan kita sempat belajar jasa assurance sama non-assurance. Apakah di akuntan publik itu melaksanakan kedua jasa tersebut atau gimana ya, Pak? Terima kasih. Ya, akuntan publik melaksanakan pekerjaan itu semua. Untuk jasa non-assurance itu kan Pak ada konsultasi manajemen sama ada jasa pajak. Jadi si akuntan publik juga bisa melakukan jasa itu ya Pak berarti? Boleh. Boleh. Saya kira tuh kalau untuk yang manajemen atau pajak itu jadi ada bagian akuntan manajemennya gitu loh Pak, atau konsultan pajaknya khusus, bukan hanya akuntan publik. Jadi gini ya, kalau kita bicara akuntan publik itu kan orang ya. Akuntan publik, orang itu. Kalau kita bicara kantor akuntan publik, maka dia kantor, firma, badan, organisasi. Jadi kalau saya akuntan publik, saya ngerti audit, ngerti. Saya ngerti pajak, saya ngerti. Punya sertifikat konsultan pajak, saya punya. Jadi saya ngerti tentang manajemen, saya ngerti. Punya sertifikat manajemen CMA, Certified Management Accountant. Punya saya sertifikat. Artinya ya bisa saya melakukan jasa itu semua. Gitu. Jadi hanya nanti kan standarnya beda-beda. IAP itu hanya mengatur standar kalau saya melaksanakan pekerjaan sebagai akuntan publik. Yang dimaksud dengan akuntan publik adalah jasa yang hanya diberikan oleh akuntan publik. Jasa apa? Jasa atestasi. Yang namanya jasa atestasi itu hanya akuntan publik. CPA. Certified Accountant Public. Jadi seseorang individu yang punya CPA. Tapi kalau dia punya lagi sertifikat yang lain, Certified Konsultan Pajak, brevet pajak, nah dia juga bisa juga menyelesaikan konsultan pajak. Tapi kalau ada orang yang punya brevet pajak, tidak punya sertifikat CPA, ya maka dia tidak boleh melaksanakan pekerjaan sebagai
akuntan publik. Paham nih gitu. Jadi Iya, iya. CPA itu kalau punya sertifikat apa-apa, dia ahli segala macam. Oh, Bahkan ada loh akuntan publik yang sarjana hukum. Nah, dia bisa memberikan jasa untuk pembelaan di pengadilan pajak. Untuk kasus-kasus perdata bisa mungkin karena dia punya sertifikat sarjana hukum dan punya barangkali sertifikat advokat. Itu. baik, baik. Terima kasih banyak, Pak, untuk penjelasannya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Dalam melakukan audit, apakah mungkin untuk sebuah KAP itu melakukan suatu kerjasama dalam hal melaksanakan pekerjaannya dengan KAP lain? Atau sudah pasti tercukupi pekerjaan auditnya melalui struktur organisasi yang ada di dalam sebuah KAP? Atau justru kerjasama dengan KAP lain itu tidak diperbolehkan mungkin karena kurang etis, karena ruang lingkupnya menjadi terlalu luas, Pak? itu bisa dibaca di pelajaran tentang pemberian opini. Kemarin kita ada mengungkapkan di salah satu unmodified opinion itu ada unmodified dengan tidak standar, dengan paragraf penjelasan. Nah, paragraf penjelasan itu salah satu sebabnya karena auditor menggunakan opini dari auditor lain. Saya kasih contoh gini, perusahaan multinational corporation, kantor induknya ada di Amerika, cabang-cabangnya ada di berbagai negara. Bisa jadi ada di katakanlah bisa 20 negara atau 10 negara. Nah, akuntan yang ditugaskan untuk mengaudit di laporan keuangan di kantor induk bisa jadi tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengaudit di negara-negara, di semua negara yang ada cabang dari multinational corporation tersebut. Nah, dia bisa bekerja sama menugaskan auditor yang ada di negara Indonesia misalnya untuk mengaudit cabang yang ada di Indonesia. Nah, nanti dia menggunakan pendapatnya, menyandarkan pendapatnya dari auditor yang ada di kantor cabang Indonesia. Itu ilustrasinya seperti itu. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Pak, izin bertanya. Setahu saya kan kalau kita punya sertifikasi itu ada jangka waktu tertentunya. Kalau misalnya ketika jangka waktu tersebut sudah habis, itu kan harus memperpanjang dengan ujian lagi. Nah, ketika auditor itu tidak ingin memperpanjang, apakah ada pengaruh pada pekerjaannya sebagai auditor, Pak? Terima kasih. Dia nggak mau memperpanjang. Iya, Pak. Kalau kita punya SIM, terus kita nggak perpanjang gimana kira-kira? Boleh nggak kita bawa kendaraan di jalan? Nggak boleh, Pak. Ya sama. Ada dokter praktek, izinnya sudah tidak berlaku karena sudah dalam tanda petik sudah mati gitu, tidak diperpanjang. Boleh nggak praktek dokter? Apa? Iya, jadi segitu sederhananya. Jadi harus diperpanjang terus gitu, Pak? Nah, kalau auditor, akuntan publik, setahu saya ya, saya belum cek aturan yang terbaru, yang saya pahami, dia ujian hanya cukup sekali. Tetapi dia harus menjalankan istilahnya CPA,
continuing professional education. Jadi dia harus melakukan pendidikan profesi berkelanjutan dengan apa? Dengan bekerja dan belajar. Itu ada poin-poinnya. Dalam setahun dia harus mengumpulkan berapa poin, berapa kredit dengan bekerja dan belajar. Jadi dia harus belajar, mengikuti pelatihan dalam setahun itu berapa poin. Kemudian dia harus melaksanakan pekerjaan audit dalam setahun berapa poin. Nah, kalau dia tidak bisa mengumpulkan, maka otomatis izinnya akan dicabut. Kalau izinnya dicabut, maka dia harus ujian lagi. Ujian lagi untuk mendapatkan izin itu kembali. Itu, begitu ininya. Terima kasih, Pak. Aturannya begitu. Maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk seorang akuntan yang bekerja sebagai PNS, tapi bukan PNS Kementerian Keuangan gitu Pak, apakah diperbolehkan membuka KAP sendiri? Terima kasih Pak. Nggak boleh. Kalau PNS kan nggak boleh bekerja. Nggak boleh bekerja. Meskipun dia bukan pegawai Kementerian Keuangan. Dia harus pensiun dulu kalau mau jadi akuntan publik. Itu nanti diatur di syarat-syarat. Di syarat-syarat apa? Pendaftaran sebagai akuntan publik. Ya mirip kalau ini kayak seperti, karena itu kan sudah berusaha ya. Tidak boleh. Dan mungkin bukan akuntan publik saja. Dia tidak boleh berpraktik juga, misalnya mau jadi kebetulan pegawai negeri, dia pintar sarjana hukum, dia juga nggak boleh jadi pengacara gitu, nggak boleh. Secara umum semua profesi itu kelihatannya PNS itu nggak boleh, ya kecuali dia pensiun dulu. Baik Pak, terima kasih. Izin bertanya Pak. Ya. Terkait pertanyaan pertama tadi yang tentang sanksi kode etik, berarti apakah ada pihak tertentu yang menilai kepatuhan auditor terhadap kode etik, Pak? Ada. Ada siapa? Ya coba baca di struktur organisasi IAPI, pasti ada komite kode etik di sana. Sama lah dengan kedokteran. Dokter itu kalau ada dugaan malpraktik kan ada komite kode etiknya. Contoh yang terakhir kita kemarin KPK ya. KPK, ketua KPK diadukan karena melanggar kode etik, kan yang melakukan sidang itu kan komite kode etik KPK. Sama kayak gitu. Tetapi harus diingat bahwa kode etik itu bukan beda dengan hukum pidana ya. Jadi dia sebatas hanya sanksi organisasi. Tidak ada hubungannya dengan sanksi pidana. Baik, terima kasih Pak. Nah, saya lanjut materi yang terakhir.
berkenaan dengan asersi manajemen dan audit objektif. Sebentar ya, saya izin dulu ke toilet. Jadi ini tanggung jawab audit responsibilities and objective. Di sini membahas mengenai manajemen assertion dan audit objektif. Jadi bedakan ya objektif dengan purpose. Objektif itu bahasa Indonesianya apa? Tujuan. Kalau purpose apa istilahnya? Bahasa Indonesianya kira-kira. Maksud. Maksud ya, tujuan. Maksud kali ya. Maksud dari audit objektif beda nanti. Agar istilah ini dibedakan. Ini saya sering kali ini kan tingkat semester 5 ya. Nanti kan semester 6 mahasiswa membuat karya tulis tugas akhir tuh. Nah, sekarang mahasiswa itu tidak bisa membedakan antara tujuan penulisan dengan maksud penulis. Beberapa KTTA, karya tulis tugas akhir itu menyatakan gini, tujuan penulisan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh selama kuliah. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan. Untuk memberikan rekomendasi memberikan masukan atau saran. Nah, sebenarnya itu bukan tujuan, tapi purpose, maksud.
Tujuannya apa? Tujuan adalah apa yang mau kita nilai. Apa yang mau kita uji dari apa yang akan kita teliti dari penelitian tersebut, dari KTTA tersebut. Nah, kalau terkait dengan audit, nanti objektif akan saya terangkan di belakang. Tapi purpose-nya, maksud audit itu apa? Untuk memberikan opini. Opini terhadap apa? Kesesuaian antara laporan keuangan dengan prinsip akuntansi dalam segala aspek yang material. Gitu. Itu aja sederhananya maksud dari audit. Jadi maksud dari audit memberikan opini mengenai apa? Kewajaran penyajian laporan keuangan dalam segala hal yang material terhadap apa kesesuaiannya? Terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang akan meningkatkan tingkat keyakinan kepada pengguna laporan keuangan, itu maksud. Nah, jadi tanggung jawab auditor apa? Pertama adalah dia memberikan reasonable assurance. Apa itu reasonable assurance? Assurance yang di sini reasonable. Reasonable itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Memadai. Memadai. Bukan assurance yang pasti, absolut. Jadi hanya reasonable saja, pertengahan, tidak 100%. Reasonable assurance bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari material misstatement, kesalahan material. Jadi bukan kesalahan 100%. Jadi hanya yang material-material aja saja. Kalau yang kecil-kecil mungkin masih bisa jadi, masih bisa ditoleransi kesalahannya. Yang terjadi karena fraud atau error. Jadi kalau fraud itu kan disengaja. Kalau error apa? Yang tidak disengaja. Jadi masih ada kaitannya nih antara purpose dengan tanggung jawab auditor. Jadi auditor bertanggung jawab untuk mendeteksi yang material-material saja. Material error atau unintentional mistakes. Kemudian material fraud. Nah, kalau hukum, consider laws and regulation relevant to the client. Jadi kalau dia ada penyimpangan hukum, tidak ada material. Kalau ada penyimpangan hukum, ya harus dideteksi oleh auditor. Ada professional skepticism. Jadi professional skepticism itu apa artinya ya? Skeptisme profesional. Artinya auditor itu berpikirnya atau bersikapnya netral. Netral, jadi tidak menganggap manajemen itu salah sampai ditemukan bukti, atau tidak menganggap atau berpikiran bahwa manajemen itu benar. Netral saja. Sampai ditemukan bukti. Kalau di hukum itu mirip dengan azas praduga tak bersalah.
Jadi sebelum ada bukti, ya dianggap dia belum tentu benar dan belum tentu salah. Sampai nanti auditor bisa mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang cukup dan tepat. Nah, di sini saya fokus mau jelasin tentang siklus. Jadi, akuntansi itu bisa kita bagi menjadi 6 siklus. Dan ini bisa dilogikakan. Jadi, contoh kita ambil contoh untuk perusahaan dagang ya. Yang paling mudah perusahaan dagang. Nanti ada lagi perusahaan industri. Makin kompleks. Kalau perusahaan jasa, relatif lebih sederhana. Perusahaan dagang, dia kan pendapatan diperoleh dari menjual. Berarti ada siklus penjualan. Siklus penjualan, nanti dan penagihan kalau penjualannya itu dalam bentuk piutang. Nah, hasil penjualan masuk ke cash. Nah, cash itu digunakan untuk apa? Untuk membeli barang dagangan. Barang dagangan masuk ke persediaan. Persediaan nanti muter lagi dijual. Cash juga digunakan untuk membayar gaji dan upah. Gaji dan upah di sini masuk ke persediaan lagi. Menjadi harga pokok penjualan. Dijual juga. Ini juga bisa berlaku untuk produksi. Di sini berarti ada biaya produksi dari upah buruhnya untuk biaya produksi. Nah, untuk bisa melakukan usaha, perusahaan harus punya modal. Modal saham, modal hutang, modal barang modal, misal mesin, gedung, pabrik, yang sifatnya besar-besar, aset tetap. Kalau kita di pelajaran finance gitu, manajemen finance, ini masuknya ke investment nih, teori investasi yang masa manfaatnya lebih dari setahun. Nah, jadi audit akan kita lakukan berdasarkan pendekatan siklus. Audit tidak dilakukan kepada pendekatan akun-akun. Akun dibagi-bagi, tidak begitu, tapi berdasarkan siklus. Nanti pembagian kerjanya dan auditnya berdasarkan siklus. Setiap siklus nanti akan ada akun-akun yang terkait di siklus tersebut. Nah, siklus general cash itu kita bisa dianggap, kalau saya bilang ini siklus di paling ujung, semua di sini bermuaranya nih. Semua pasti terpengaruh dengan kas. Nah, sekarang kita bahas audit objektif. Tujuan audit. Tadi yang di muka kita bahas purpose audit, maksud audit. Sekarang tujuan audit. Jadi kalau ditanya tujuan audit, tujuan dibagi dua. Transaksi dan balance. Ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan audit atas transaksi, audit atas saldo, pengujian atas transaksi, pengujian atas saldo?
Ini saya kasih ilustrasi buku piutang, buku besar piutang. Piutang itu kolomnya secara sederhana bisa kita bagi menjadi 4 kolom. Tanggal, uraian, debit, kredit. Tanggal, uraian, debit, kredit. Tanggal 1 ada penjualan 1 juta. Tanggal 2 ada penjualan 2 juta. Tanggal 3 ada penjualan 3 juta. Tanggal 4 ada penjualan 4 juta. Total penjualan selama bulan Januari 10 juta. Kemudian pada tanggal 30 Januari kita terima pelunasan piutang 7 juta. Sehingga saldo pada akhir Januari adalah 3 juta, saldo piutang. Yang dimaksud dengan transaksi, ini adalah transaksi nih. Yang warna biru. Yang dimaksud dengan saldo, ini. Yang warna hijau. Jadi yang disebut transaksi atau pengujian transaksi adalah pengujian atas mutasi yang warna biru. Sedangkan pengujian saldo, pengujian atas saldo yang warna hijau. Nah ini ada, kalau asersi itu adalah pernyataan manajemen. Manajemen menyatakan laporan keuangan atas ada 5 aspek dari laporan keuangan. Pertama apa? Pernyataan mengenai existence dan occurrence. Exist itu artinya apa? Ada keberadaan gitu. Kalau occurrence apa? Terjadi, keterjadian. Biasanya kalau exist itu terkait dengan saldo. Saldonya ada, fisiknya gitu. Ada. Tidak fiktif. Kalau occurrence itu biasanya terkait dengan transaksi. Transaksinya ada, occurrence terjadi. Tidak fiktif. Kalau completeness apa? Completeness itu semuanya sudah dilaporkan. Tidak ada yang disembunyikan. Kalau valuation apa? Nilainya benar. Nilainya benar. Nilai dari segi periodenya, dari segi klasifikasinya, dari segi perhitungan matematisnya, gitu. Yang keempat, right and obligation, hak dan kewajiban. Ini terkait dengan hak itu biasanya terkait dengan aset, kewajiban itu terkait dengan kewajiban. Obligation itu terkait dengan kewajiban atau liabilities. Nanti ada presentation and disclosure. Presentation itu penyajian di badan laporan keuangan, sedangkan disclosure itu di catatan atas laporan keuangan.
Nah, ini manajemen asersi menurut PCAOB. Bagaimana kalau ICPA? Nah, ICPA membagi manajemen asersi itu berdasarkan tadi antara transaksi dengan saldo. Jadi ada asersi manajemen yang terkait dengan transaksi, ada asersi manajemen yang terkait dengan saldo. Ini. Di sebelah kiri, manajemen asersi yang terkait menurut PCAOB. Ada 5. Existent occurrence, completeness, valuation or allocation, right and obligation, presentation and disclosure. Nah, menurut IACPA, mereka dibagi menjadi 2 kelas atau 2 jenis gitu. Jenis asersi yang terkait dengan transaksi, kemudian jenis asersi yang terkait dengan saldo. Existent occurrence itu sama, existent atau occurrence. Kalau existent itu saldo, occurrence itu transaksi. Completeness sama, baik transaksi maupun saldo. Valuation or allocation. Akurasi sama. Klasifikasi sama. Dia ada cut off. Cut off, transaksi. Cut off, ada cut off. Kemudian right and obligation sama. Right obligation itu hanya ada di saldo. Kelas jenis saldo. Terakhir presentation and disclosure. Itu presentation and disclosure ada di transaksi maupun di saldo. Nah, jadi kita pahami manajemen pada saat menerbitkan laporan keuangan, mereka itu secara tersirat menyatakan apa? Bahwa laporan keuangan itu sudah terpenuhi existent dan occurrence. Sudah terpenuhi completeness. Jadi yang dilaporkan itu ada atau terjadi, tidak fiktif. Kemudian semua yang ada atau terjadi sudah dilaporkan, lengkap, tidak ada yang disembunyikan. Nilainya benar, klasifikasinya benar, periode cut-off-nya benar. Kemudian hak dan kewajiban itu merupakan hak atau kewajiban manajemen, bukan orang lain, perusahaan lain. Kemudian sudah disajikan dan diungkapkan dengan benar, sesuai dengan prinsip akuntansi. Nah, apa kaitan antara manajemen asersi dengan audit objektif? Ini tadi penjelasannya udah saya jelaskan ya. Occurrence, completeness, akurasi, posting summarization, klasifikasi. Nah, ini nanti timing, presentation. Nah, ini asersi manajemen dan audit objektif yang terkait dengan transaksi. Occurrence, audit objektifnya occurrence. Completeness sama completeness. Akurasi audit objektifnya akurasi dan posting summarization. Kalau posting summarization itu maksudnya apa? Jadi di posting itu transaksi dari jurnal ke buku besar. Postingnya benar, pemindahannya benar. Klasifikasinya, cut off-nya, itu istilahnya menjadi timing. Kalau di audit objektif. Periodenya benar. Biasanya kalau periode itu, kalau contoh di penjualan terkait dengan syarat FOB. Ada FOB destination, ada FOB shipping point. Kemudian masalah penyajian. Nah, itu yang terkait dengan transaksi. Gimana yang terkait dengan saldo? Nah, saldo tadi istilahnya bukan occurrence, tapi existent. Completeness sama, akurasi sama, cut off sama. Tadi di sana kalau di transaksi istilahnya timing.
Kemudian di transaksi istilahnya posting summarization. Nah, di sini istilahnya detail tie-in. Jadi saldo detail tie-in maksudnya apa? Contoh saldo piutang 10 miliar. Itu dengan rinciannya cocok. Piutang kepada PTA, PTB, PTC. Saldo piutangnya itu cocok antara data total dengan data rincian. Itu yang disebut detail tie-in. Kemudian realizable value. Berapa yang bisa dinilai direalisasikan. Nanti ada pencadangan piutang misalnya. Kalau persediaan berdasarkan market value. Klasifikasi tetap sama, right and obligation sama, presentation sama. Nah itu saya rasa penjelasan saya mengenai manajemen asersi dan audit objektif. Jadi dari manajemen asersi diturunkan menjadi audit objektif. Ada perbedaan manajemen asersi antara visi AOB dengan IA-CPA. Kalau visi AOB tidak dibedakan transaksi dan saldo. Di IA-CPA dibedakan antara transaksi dan saldo. Nah, tolong dihafalkan tuh. Terutama di yang versi IA-CPA. Antara manajemen asersi dan audit objektif. Nanti pemahaman tentang audit objektif ini akan kita pakai terus dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya. Karena itu yang akan kita uji. Kita akan kumpulkan bukti untuk menguji apa? Audit objektif. Existent occurrence, completeness, valuation. Nah, di valuation itu nanti pecah lagi menjadi akurasi, klasifikasi, cut off atau timing, kemudian posting summarization atau detail tie-in, kemudian net realizable value. Berikutnya mengenai right and obligation, terakhir mengenai presentation and disclosure. Nah, itu nanti merupakan objektif-objektif yang akan diuji dalam pelaksanaan audit. Nah, sampai sini saya rasa materinya sudah kelar. Ada yang mau ditanya? Pak, saya sih bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan audit itu kan mungkin bisa menemukan kesalahan yang disebabkan oleh error atau oleh fraud gitu, Pak. Nah, kira-kira ada ya perbedaan kesalahan yang kayak error atau fraud gitu ya. Dan terus gimana ya auditornya gitu tahu ya, Pak ya? Ya itu, mengumpulkan bukti. Oh. Kan cara mengumpulkan bukti nanti kita pelajari ya di belakang. Dengan cara pengamatan, dengan cara permintaan keterangan, diskusi, ngobrol-ngobrol, dengan cara apalagi? Dengan cara analisis dokumen. Tapi satu lagi yang tidak bisa, auditor itu tidak berhak melakukan istilahnya kalau seperti KPK penyadapan atau ya penyadapan atau forensik, nggak sampai ke forensik.
penyadapan telepon nggak bisa. Jadi memang masih ada keterbatasan, tapi paling tidak dari proses pengumpulan bukti, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, itu bisa terungkap kalau ada masalah. Kemudian apalagi kalau perusahaan itu punya whistleblowing system, sistem pengaduan yang baik. Yang paling sulit dicari itu kalau fraud itu dilakukan secara kolusi. Semua orang sudah berkolusi, bekerja sama dalam melaksanakan kecurangan. Itu susah. Itu tidak akan bisa dideteksi, tidak akan bisa diungkap kalau tidak ada salah satu yang dalam tanda petik membocorkan. Bahkan KPK dan polisi pun nggak akan bisa menemukan itu. Kecuali ada yang kecuali ada yang membocorkan atau lewat tangkap tangan, OTT, atau ada penyadapan. Jadi ya ada keterbatasan auditor menemukan itu, tapi tetap dia harus menjalankan mendeteksi. Dari mana? Nanti kita pelajari. Itu bisa diketahui dari pemahaman pengendalian. Kalau kita cek uji pengendalian kita puas, pengendaliannya bagus, maka kita yakin kemungkinan fraud-nya kecil. Tapi kan namanya orang kan sulit ya. Orang itu mungkin di depan kita dia bagus, baik, kelihatan jujur gitu. Berkatanya bagus, menyuruh orang untuk taat peraturan, tapi belum tentu kelakuannya itu di belakang kita bisa tahu gitu. Jadi memang ada keterbatasan auditor dalam mendeteksi fraud. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Terkait yang tadi yang apabila ada akuntan publik yang melanggar kode etik, itu kan bisa saja izinnya dicabut ya, Pak ya? Ya. Apakah izin tersebut itu bisa diperoleh kembali, Pak? Ya tergantung ininya. Tergantung hukumannya apa. Ada orang yang nggak boleh seumur hidup berprofesi sebagai itu. Jadi tergantung kadar berat ringannya hukuman. Ada yang sifatnya cuma dicabut. Biasanya kalau sampai dicabut dia udah nggak boleh lagi berprofesi. Kalau masih berprofesi biasanya dia tidak dicabut, tapi hanya diskors gitu. Diskors, tidak boleh mengajar selama tidak boleh mengaudit selama 5 tahun. Gitu. Tapi kalau sampai sudah dicabut biasanya ya udah nggak bisa ini lagi. Nggak bisa praktik lagi seumur hidup. Gitu. Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi tolong dipelajari pada pertemuan ini khususnya mengenai asersi dan objektif. Jadi kalau ditanya asersi itu kaitannya dengan manajemen. Nah, asersi tadi dibagi dua. Menurut versi PCAOB atau menurut versi IACPA. Yang kita pakai di buku ARES ini menurut versi IACPA. Jadi dibagi antara kelas
transaksi dengan kelas saldo. Nah, audit objektifnya adalah merujuk kepada asersi manajemen. Kalau kita lihat untuk 7 asersi existence, occurrence, completeness, right and obligation, serta presentation disclosure tuh sepasang tuh satu-satu antara asersi dengan objektif. Tapi begitu asersi valuation atau allocation, dia bisa pecah. Akurasi, klasifikasi, cut off atau timing, kemudian posting summarization atau detail tie-in, yang terakhir net realizable value. Bisa pecah. Nah, itu tolong dihafal. Terus dipahami pengertiannya. Itu akan kita pakai terus nanti pada saat melakukan pengujian. Demikian. Ada yang masih mau ditanya? Nanti kalau tidak ada, nanti saya sampaikan ininya ya, informasi tugasnya untuk persiapan untuk pekan ini. Saya sampaikan mungkin nanti di Google Classroom. Nah, yang kemarin tugas yang individu pertama udah saya nilai. Jadi memang tugasnya itu masih sifatnya umum. Dan semoga apa ya dari yang kita baca, kemudian kita tulis, bisa kita pahami. Kita resapi, pahami. Kalau kita paham tuh enak. Jadi waktu nanti ujian, UTS, UAS itu tidak banyak lagi perlu pelajaran atau membaca. Cukup kita lihat aja, kita ingat lagi catatan kita. Masih ada yang mau ditanya? Belum ada lagi kayaknya, Pak. Ya, kalau sudah ada, saya cukupkan kuliah kita. Terima kasih atas diskusinya, atas perhatiannya. Sampai nanti kita ketemu lagi pekan depan, hari Senin ya. Masih pakai jadwal rutinnya hari Senin. Tolong dibaca lagi materi yang sudah saya sampaikan. Saya tutup pertemuan kita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.